Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ganggelsari dari kelas MBA 50 Konsentrasi Operation, Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, Kampus Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Penentuan Prioritas Perbaikan Kinerja Rantai Pasok pada PT XYZ dengan metode skor dan AHP. Latar belakangnya yaitu industri makanan dan minuman Indonesia memiliki peluang yang besar dan menjanjikan di Indonesia karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Industri makanan dan minuman Indonesia saat ini memberikan kontribusi yang dapat diandalkan dalam mendukung ekonomi nasional dan kemajuan manufaktur di Indonesia berdasarkan grafik di samping ini. PDB menurut harga konstan pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 2,54% menjadi 775,1 triliun. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, yang itu pada tahun 2020 hanya tumbuh sebesar 1,58%, di mana industri makanan dan minuman dapat bertahan dan terus tumbuh walau mengalami pelambatan pada masa pandemi kemarin. Kemudian pada industri makanan ini banyak pelaku usaha yang masuk pada industri makanan dan minuman, sehingga banyak pesaing pada industri ini. Oleh karena itu, pelaku usaha harus dapat berkompetisi dengan cara meningkatkan kualitas produk serta layanan yang diberikan. Hal ini berkaitan dengan competitive advantage, yaitu menurut Porter tahun 85, merupakan kemampuan yang didapatkan dari karakteristik serta sumber daya yang dimiliki suatu perusahaan untuk dapat memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan lain pada industri yang sama. Untuk dapat mempertahankan atau meningkatkan competitive advantage, perusahaan harus dapat memperhatikan produktivitas serta efisiensi dari proses bisnis perusahaan, yaitu dengan menyelaraskan dan mengintegrasikan proses bisnis dari hulu ke hilir, di mana ini berkaitan dengan supply chain management atau manajemen rantai pasok. Penelitian ini dilakukan pada PT SCZ yang bergerak di bidang industri makanan yang berfokus pada produksi roti, di mana perusahaan telah memiliki lebih dari 100 cabang yang tersebar di Jabodetabek hingga Jawa Timur. Proses bisnisnya yaitu memproduksi dan menyuplai bahan baku ke seluruh outlet dengan sistem kemitraan. Namun pada proses operasionalnya, masih ada beberapa proses operasional yang belum tercapai targetnya. Contoh pada fulfillment rate PT XYZ pada tahun 2021 hingga 2022, di mana dengan target 99,5%, ada beberapa target pada beberapa periode yang targetnya belum tercapai. Kemudian juga ada masalah lagi terkait kerap kali produk produksi mengalami overload dan tidak bisa memenuhi request order franchisee sehingga franchisee mengalami kerugian. Lalu beberapa kali terdapat produk defect dan hal ini menimbulkan jumlah komplain yang tidak sedikit dari para franchisee sehingga perusahaan perlu melakukan perbaikan dengan segera. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode SCORE dan AHP untuk melakukan evaluasi pada kinerja rantai pasok ini dan mengetahui prioritas kriteria untuk melakukan perbaikan kinerja rantai pasok pada PT XYZ. Rumusan masalahnya yaitu PT XYZ harus memberikan pelayanan yang terbaik dari hulu ke hilir agar dapat bersaing di pasar, namun pengukuran kinerjanya belum diukur dengan baik, sehingga adanya proses operasional yang belum terkontrol dengan baik, sehingga target performance perusahaan masih ada yang belum tercapai, di mana hal ini menimbulkan isu pada rantai pasok perusahaan uh, yang dapat berdampak pada terhambatnya proses operasional, loyalitas pelanggan, dan juga reputasi perusahaan. Pertanyaan penelitiannya itu apakah kinerja manajemen rantai pasok perusahaan sudah baik dan apakah kriteria yang paling diprioritaskan untuk memperbaiki kinerja rantai pasok perusahaan. Tujuan penelitian ini akan menjawab dari pertanyaan penelitian. Lingkup penelitian ini yaitu pengukuran kinerja pada rantai pasok. Pada penelitian ini menggunakan metode supply chain operation reference atau score model pada level 1 dan didukung dengan metode AHP. Kemudian penelitian dibatasi pada rantai pasok produksi roti dan penelitian ini dibatasi pada kinerja manajemen rantai pasok perusahaan pada tahun 2021 hingga 2022. Pada teorinya yaitu manajemen rantai pasok yang merupakan serangkaian proses yang mengintegrasikan dari hulu ke hilir sehingga dapat meminimalkan biaya dengan tetap bisa mencapai proposisi nilai yang diinginkan konsumen. Hal ini berkaitan dengan competitive advantage yang harus bisa dipertahankan atau ditingkatkan sehingga dapat berdampak positif bagi konsumen. Untuk itu, maka perlu melakukan continuous improvement dengan melakukan peningkatan kepuasan konsumen dan efisiensi internal. Kemudian ada juga pengukuran kinerja rantai pasok. Lalu untuk skor model, ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan dan mengevaluasi rantai pasok, di mana skor model ini mengintegrasikan proses plan, source, make, deliver, return, dan enable. Atribut kinerja pada skor yaitu ada reliability, responsiveness, agility, cost, serta asset management efficiency.
Kemudian untuk analytical hierarchy proses, ini merupakan salah satu teori pengambilan keputusan dengan membandingkan secara berpasangan alternatif yang akan dipilih dengan menggunakan kuesioner. Kemudian berikut ini ada diagram alur penelitian yang dilakukan pada penelitian ini. Selanjutnya metode penelitian untuk metode pengumpulan data ada data primer dan data sekunder. Data primer melakukan wawancara dengan narasumber perusahaan yang merupakan key person yang memahami secara keseluruhan proses bisnis perusahaan dari hulu ke hilir. Kemudian ada observasi, kuesioner yang diberikan pada narasumber tersebut, kemudian data sekunder. Kemudian untuk instrumen penelitiannya melakukan wawancara dengan topik pertanyaan seperti ini, lalu memberikan juga kuesioner penelitian dengan yang berisi dengan perbandingan berpasangan dengan skala penilaian dari 1 sampai 9 seperti itu. Metode analisisnya yaitu pertama melakukan penyusunan KPI berdasarkan model SCORE, yang mana KPI ini setelah diajukan akan divalidasi pada key person di perusahaan untuk mengetahui apakah KPI sudah sesuai dengan kondisi perusahaan dan dapat digunakan untuk pengukuran kinerja. Kemudian melakukan pembubutan AHP pada level 1 yaitu proses, level 2 pada atribut kinerja, dan level 3 pada indikator kinerja. Kemudian AHP ini akan diolah menggunakan super decision dan juga Microsoft Excel. Kemudian yang ketiga itu perhitungan dan penentuan prioritas perbaikan kinerja rantai pasok, di mana langkah ini bisa dilanjutkan apabila konsistensi rasio dari pembobotan yang dilakukan itu nilainya kurang dari 0,1. Apabila nilainya lebih dari 0,1, maka harus dilakukan wawancara ulang atau pengisian kuesioner ulang sampai konsistensi rasionya di bawah 0,1. Kemudian setelah itu dilakukan perhitungan global untuk mengetahui prioritas kepentingan dari kriteria, proses, atribut, dan KPI. Nah, nilai kinerja rantai pasok yang didapatkan nanti dapat diukur dengan sistem monitoring seperti pada tabel berikut ini. Selanjutnya, pertama untuk proses bisnis produksi pada PT XYZ ini, tahap awal yang dilakukan yaitu melakukan perencanaan berdasarkan permintaan pesanan customer. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pembelian bahan baku supplier, yang kemudian perusahaan melakukan proses produksi adonan roti hingga adonan dapat didistribusikan kepada customer. Oleh karena itu, produk yang dihasilkan sangat bergantung pula dengan kualitas bahan baku yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan, agar produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan dan tidak menghasilkan defek. Apabila ada pesanan yang tidak sesuai dengan permintaan, maka pesanan dapat diretur ke pihak perusahaan. Ini merupakan KPI yang diajukan dan telah divalidasi oleh key person perusahaan. Didapatkan 32 indikator kinerja dari proses plan, source, match, deliver, dan return. Kemudian dari KPI tersebut dilakukan perbandingan berpasangan dari satu kuesioner, kemudian dilakukan pembobotan AHP dengan super decision, dari pembobotan level 1, pembobotan level 2, dan juga pembobotan level 3. Dari keseluruhan pembobotan ini, nilai inkonsistensinya kurang dari 0,1, maka data yang diperoleh telah konsisten dan dapat digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Kemudian perhitungan selanjutnya yaitu melakukan perhitungan normalisasi sum the board. Perhitungan ini dilakukan karena setiap KPI memiliki satuan yang berbeda-beda, maka dilakukan normalisasi. Penilaian aktual, nilai minimum, dan juga nilai maksimum ini didapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber. Kemudian dilakukan perhitungan dengan rumus normalisasi sum the board untuk mendapatkan nilai norm, di mana tiap KPI memiliki kategori higher is better atau lower is better. Kolom paling kanan merupakan nilai norm. Kemudian untuk menghitung nilai akhir kinerja rantai pasok, berikutnya harus menghitung bobot global, di mana bobot global ini didapatkan dari perkalian antara bobot level 1, bobot level 2, dan juga bobot level 3. Untuk nilai akhir kinerja rantai pasok masing-masing KPI didapatkan dari perkalian antara bobot global dengan nilai norm. Keseluruhan nilai akhir kinerja rantai pasok ini di total dan didapatkan sebesar 53,441. Maka berdasarkan hasil perhitungan kinerja rantai pasok tersebut, dengan menggunakan metode SCORE, diperoleh nilai kinerjanya 53,441 dari 100. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja rantai pasok PT XYZ masih dalam kategori average dan masih perlu untuk dilakukan peningkatan kinerja rantai pasok. Di mana setelah itu untuk memperbaikinya bisa berdasarkan dari prioritas kriteria perbaikan kinerja berikut, di mana urutan prioritas ini didapatkan berdasarkan bobot global. Ini ada urutan prioritas, 6 prioritas pertama, di mana pada urutan prioritas
teratas ini mayoritas diisi oleh proses plan, di mana hal ini memang selaras dengan pendapat narasumber bahwa proses perencanaan yang berada pada rantai pasok perusahaan masih rendah atau belum terlalu terukur, sehingga berdampak pada tahap-tahap operasional selanjutnya. Untuk yang urutan prioritas pertama, yaitu diisi oleh proses plan pada indikator target akurasi, di mana memang narasumber menyetujui ini bahwa memang forecast di perusahaan masih belum akurat, sehingga memang berdampak pada tahap-tahap selanjutnya. Kemudian juga untuk urutan kedua itu ada proses make pada direct material cost. Menurut narasumber memang material cost ini merupakan pengeluaran terbesar pada proses bisnis perusahaan saat ini. Kemudian yang ketiga ada proses plan pada established production plan cycle time. Kemudian ada nomor 4 proses plan pada cost to plan supply chain. Urutan kelima yaitu proses source pada order line receipt di factory, di mana ini harus benar-benar dipastikan bahwa pesanan yang terima tidak ada cacat, sehingga kualitas produk yang dihasilkan pun baik. Kemudian untuk urutan prioritas keenam yaitu pada proses make, schedule achievement, ini juga berkaitan pada efisiensi proses operasional perusahaan. Simpulannya yaitu diperoleh 32 KPI, di mana dari hasil pengukuran kinerja rantai pasok berdasarkan metode skor diperoleh nilai secara keseluruhan sebesar 53,441 dari 100. Nilai ini masuk pada kategori average. Oleh karena itu, berdasarkan hasil perhitungan pembobotan pada seluruh kriteria dengan AHP, diperoleh 6 prioritas utama untuk melakukan perbaikan kinerja rantai pasok, yaitu pertama pada proses plan, forecast akuratif, kedua ada proses make pada KPI direct material cost, kemudian yang ketiga proses plan pada established production cycle, yang kemudian ada proses lain KPI cost to supply chain, kemudian yang kelima proses search pada KPI order line receipt di factory, dan yang keenam yaitu proses make dengan KPI schedule achievement. Keterbatasannya yaitu bahwa hasil penelitian ini tidak dapat langsung diterapkan secara umum pada perusahaan lain dengan bidang usaha yang berbeda, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terlebih dahulu. Implikasinya yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi perusahaan untuk dapat meningkatkan kinerja rantai pasok, sehingga memudahkan juga dalam pengambilan keputusan dan menentukan prioritas perbaikan, di mana perbaikan utama yang dapat dilakukan yaitu pada proses plan, seperti dengan membuat SOP yang jelas pada tiap aktivitas, melakukan pendataan, perhitungan pada permintaan pesanan pelanggan, sehingga rekap data historisnya dapat diperhitungkan dalam melakukan forecast dengan tetap memperhatikan tren penjualan tiap periodenya. Harapannya dengan melakukan perbaikan utama pada proses plan akan berdampak pada proses-proses selanjutnya dengan lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu melakukan peningkatan kinerja rantai pasok, maka akan memberikan dampak positif pada proses operasional yang efektif dan efisien dan menghasilkan produk yang berkualitas sesuai dengan standar tingkat kepuasan customer yang juga akan meningkat, sehingga loyalitas customer juga meningkat. Dampak positif ini akan berpengaruh terhadap peningkatan profit perusahaan serta reputasi perusahaan yang baik. Sarannya berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, di mana fokus utamanya pada proses perencanaan, di mana tahap ini memang menjadi tahap awal dari keseluruhan rantai pasok yang dapat berdampak pada proses-proses selanjutnya. Sehingga perusahaan perlu membuat strategi perencanaan dan perhitungan yang tepat, seperti menganalisis secara berkala terkait dengan permintaan pemesanan dari masing-masing customer, sehingga perusahaan juga dapat mengantisipasi risiko atau hambatan yang mungkin terjadi dalam proses rantai pasok. Kemudian yang kedua, perusahaan dapat melakukan penyeluruhan secara berkala terkait KPI kepada seluruh karyawan, agar karyawan selalu ingat dengan target yang harus dicapai dalam bekerja. Selain itu juga perlu adanya sistem reward dan consequences agar karyawan terus termotivasi dalam bekerja dan mencapai target yang telah ditentukan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.